kalau pemasangannya presisi, akhirnya dijamin awet Mas Bro ya, aman. Jadi yang penting itu presisi Mas Bro. Ya oke, halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya. Jadi untuk video kali ini kita mau upgrade di bagian tromol Mas Bro ya. Jadi untuk tromol depannya ini mau saya ganti ya geng. Nah ini saya masih pakai tromol Fiction ya geng. Untuk mereknya pakai merek Rated. Jadi yang modelnya ada blendes buat piringan cakramnya ya. Nah gitu. Ini dulu beli harganya sekitar 100 ribuan ya. Dan untuk disk cakramnya ini, untuk piringan cakramnya ini saya pakai piringan cakram punya R15 yang belakang. Ukurannya 220 ya. Nah, karena saya pakai kaliper monoblok ya. Dengan bracket yang PNP di disk cakram ukuran 220. Nah, jadi ini PNP ya geng. Untuk alasan kenapa tromolnya saya ganti mungkin di segi tampilan ya geng. Jadi pakai tromol Fiction itu kayak kebesaran menurut saya ya. Jadi untuk tampilannya kurang bagus geng. Nah, dan untuk di bagian disk cakramnya ini juga kurang simple. Nah, warna-warni ya. Jadi mungkin untuk tampilannya kurang bagus pakai tromol kayak gini. Jadi tromolnya mau saya ganti Mas Bro ya. Pakai tromol yang ukurannya lebih kecil geng. Nah, di ukurannya ini lebih kecil tromolnya. Ini saya pakai tromol blimbing ya. Warnanya chrome geng, mengkilap ya. Untuk mereknya Red It Mas Bro. Nah saya dapatnya PNP di motor Yamaha ya. Nah seharusnya Honda geng. Jadi yang membedakan antara Yamaha sama Honda itu di bagian bearing atau lakernya ya. Jadi Yamaha itu PNP di as roda ukuran 14an ya. Nah sementara Honda PNP di as 17. Nah di Fiction ini ukuran asnya 17 ya. Jadi mungkin kalau pakai Honda PNP Mas Bro. Nah tapi ini nanti bisa diatur Mas Bro. Jadi piringnya ini nanti kita ganti ya. Nah kita atur agar PNP di as 17. Sebenarnya tromol kecil itu ada banyak pilihan Mas Bro ya. Jadi ada tromol becak, tromol blimbing, sama tromol becak yang model besi. Nah tapi saya lebih memilih pakai tromol blimbing. Nah alasannya kenapa saya jelasin nanti ya. Jadi pertama kita rakit dulu tromolnya ini geng. Jadi resikonya pakai tromol kecil, entah itu tromol blimbing atau tromol becak, itu keluhannya di bagian bearing Mas Bro ya. Jadi bearingnya gampang ambrol geng, nggak awet ya. Nah itu udah jadi ciri khas geng, pakai tromol kecil kayak gini tuh di bagian bearingnya nggak awet. Nah jadi ini nanti kita atur ya, kita tata agar PNP dan bearingnya ini lebih awet Mas Bro, nggak gampang ambrol ya. Nah jadi yang paling penting itu di bagian bearingnya geng. Oke Mas Bro, nah kita bawa ke tukang setel velg ya. Tromolnya kita ganti geng. Apa tuh? Oke Mas Bro, alhamdulillah tromolnya udah terpasang ya. Nah jadi lebih simpel ya untuk tampilannya.
Untuk jari-jarinya pakai ukuran 172 mas bro ya. Nah jadi ukurannya pas ya. Kalau pakai ukuran 184 kepanjangan geng. Jadi yang pas pakai ukuran 172. Nah, untuk mereknya saya pakai TDR ya, ini warna chrome. Untuk perubahannya cuma di bearing ya, sama bosing tromolnya geng. Nah ini bearing bawaan dari tromol ya, ukurannya 6300, PNP di as 14an ya ini. Jadi bearingnya saya ganti mas bro, saya ganti pakai ukuran 6202 yang ada kode 12 nya mas bro ya, kayak gini. Nah, usahakan pakai bearing yang bagus ya, jadi harga yang lebih mahal untuk kualitasnya juga lebih bagus. Nah kayak gitu mas bro ya, pakai bearing ukuran 6202 yang ada kode 12 nya geng. Nah jadi ini PNP di as 17 mas bro. Nah oke. Dan untuk bosing tromolnya ini, nah ini bosing bawaan dari tromol ya, nah kayak gini. Saya ganti pakai bosing tromol depan punya Vixen mas bro. Nah ini PNP di as 17 ya. Nah usahakan bosingnya ini lebih panjang dari bosing bawaannya mas bro. Nah kayak gitu ya. Jadi penyebab bearing cepat ambrol tuh karena bosingnya ini kurang panjang mas bro ya. Jadi bearingnya ini udah mentok sama rumah tromol, udah presisi, tapi bosingnya ini yang enggak presisi mas bro ya, kurang panjang ya. Nah jadi bisa menyebabkan laker cepat rusak mas bro ya. Nah karena kurang panjang, nggak ngepres. Nah jadi bosingnya kita ganti yang lebih panjang mas bro ya, agar presisi ngepres sama bearingnya. Nah lebih baik bosingnya kepanjangan mas bro ya, daripada kurang panjang. Waktu pemasangan bearing bagian samping kanan ini saya pasang dulu ya. Nah ini masangnya ngepres mentok sampai ke rumah tromol ya. Nah sementara di bagian samping kiri ini masangnya nggak sampai mentok ke rumah tromol mas bro, karena bosingnya yang kepanjangan. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting presisi geng. Jadi kalau pemasangannya presisi, bearingnya dijamin awet ya, aman. Nah ini diputar pakai jari bisa ya, bisa dilihat geng. Nah saya putar ya. Nah ringan. Jadi kalau pemasangannya presisi, lakernya dijamin awet mas bro ya, aman. Jadi yang penting itu presisi mas bro. Oke mas bro, untuk disc cakramnya saya ganti pakai Sunstar ya. Nah yang model coak, ini ukuran 220 ya. Ini saya belinya di Shopee ya. Saya beli yang PNP buat Yamaha Jupiter atau Vega. Nah, ini juga PNP di tromol belimbing geng. Nah pas ya PNP. Bautnya saya ganti pakai baut Probot ya. Kencengin bautnya dengan cara menyilang mas bro ya, agar sama rata. Yang kenceng mas bro ya, agar nggak lepas nanti. Oke mas bro, kita atur ya bosingnya. Nah, ini velgnya kita pasang dulu ya. Jadi cara ngaturnya kita sesuaikan dulu panjang bosingnya ya. Nah, jadi velgnya ini posisikan di tengah ya. Nah, posisikan di tengah, pas di titik tengah ya. Oke, ini udah center velgnya. Nah, jadi kita ukur mas bro ya, panjang bosingnya itu seberapa. Nah, ini saya pakai lidi ya buat mengukur panjang bosingnya. Kita ukur mas bro panjangnya, terus gini ya. Oke pas mas bro ya.
Untuk bushing bagian kiri lebih panjang ya, terus yang kanan lebih pendek. Kalau kita atur untuk bushing bagian kiri perlu nambahin ring ya, agar panjangnya sama mas bro. Nah gini. Terus untuk bushing bagian kanan perlu motong ya, nah, karena kepanjangan ini perlu motong mas bro ya. Tapi saya buatin bushing lagi ya. Nah kayak gini, saya buat bushing lagi geng. Ini saya pakai Bosch Aram Vixen ya. Nah karena busnya ini PNP Dias 17 ya. Nah, ini udah saya potong ya, panjangnya sama dengan kanan. Nah, oke. Jadi kalau pakai ini lebih simpel mas bro ya. Ini seal tutup tromol Vixen ya, saya pasangkan di tromol blimbing nggak PNP ya, kebesaran geng. Jadi saya belikan seal lagi mas bro. Nah kayak gini. Ini saya belinya di Shopee ya. Nah untuk ukuran sealnya kayak gini mas bro. Ukuran 17 x 35 x 7. Nah saya beli 2 ya ini. Ini untuk diameter luarnya PNP di tromol ya. Untuk diameter dalamnya ini PNP di bushing mas bro. Nah jadi ukurannya pas ya hasilnya ini. Usahakan dikasih seal mas bro ya, agar bearingnya lebih aman, nggak terkena debu ataupun air ya. Pakai gearbox juga bisa mas bro ya, tapi saya lebih memilih pakai seal ya, lebih simple dan juga lebih aman. Nah sekarang ganti ngatur kalipernya ya, pasang. Jadi kita atur bracketnya mas bro ya. Nah bracketnya segitu ya, jadi kita ganjal pakai ring ya ini. Nah segitu mas bro ya. Ini untuk kalipernya aman ya, nggak mentok jari-jari. Nah ada jaraknya mas bro ya, aman. Nah bisa dilihat ya, masih ada jaraknya mas bro, aman ya. Nah kita ganjal pakai ring ya ini. Ini saya ganjal ada 5 ring ya. Nah, disesuaikan mas bro ya. Bawah juga sama ya, ada 5 ring. Untuk jari-jarinya aman ya, nggak mentok kaliper mas bro. Nah, masih ada jarak ya. Oke, aman. Kita tes remnya ya. Remnya saya tekan. Rem. Nah, oke, untuk remnya normal geng.
Oke Mas Bro, akhirnya selesai juga ya. Nah, jadi lebih simpel ya. Ya lumayan lah. Lebih simpel kalau. Nah ini ada hasilnya ya, jadi bearingnya aman geng, nggak kena debu ataupun air ya. Kita balik ke awal lagi ya, membahas tentang tromol becak dan tromol blimbing. Nah, alasan saya kenapa nggak memilih tromol becak, untuk tampilannya memang bagus, tapi di segi bahan dan kualitas kurang kuat geng. Jadi lubang rujinya itu rawan pecah ya, jadi maklum aja ya, bahannya itu tipis Mas Bro. Nah kalau dibandingin sama tromol blimbing, lebih kuat tromol blimbing, ini bahannya lebih padat kokoh ya. Nah yang kedua, kenapa nggak milih tromol becak yang bahannya besi. Nah untuk tromolnya memang kuat karena bahannya besi kan, tapi minusnya bearingnya gampang ambrol Mas Bro. Nah, untuk ngatur bearingnya juga ribet, susah geng. Nah, jadi saya lebih memilih pakai tromol blimbing. Nah karena saya lebih mengutamakan keamanan geng, tromolnya kuat dan bearingnya juga awet. Nah saya lebih mengutamakan ke bearing Mas Bro. Nah usahakan bearingnya itu aman dan juga awet. Nah percuma pakai tromol bagus kalau bearingnya gampang ambrol ya, jadi tekor nanti Mas Bro ya kalau sering ganti bearing. Nah terus yang saya takutkan lagi, kalau seumpama di perjalanan jauh bearingnya ambrol di jalan ya, di repot Mas Bro nanti ya, sangat berisiko. Nah perlu diketahui nggak semua tromol blimbing itu sama ya, usahakan memilih yang kualitasnya bagus Mas Bro, jangan milih yang model bautan ya. Jadi di bagian plendes di cakram itu ada bautnya geng. Nah kalau masalah kualitas kurang kuat Mas Bro ya, bautnya gampang kendu. Nah jadi pilih yang tanpa bautan geng, cor-coran kayak gini ya. Nah ini cor-coran Mas Bro ya, lebih kuat. Nah, untuk merek yang paling bagus itu merek Red It ya. Nah tapi minusnya nyari merek Red It itu susah Mas Bro ya, karena udah nggak pasaran lagi geng. Nah ini saya dapat merek Red It termasuk hoki ya ini. Pakai merek lain juga bisa, merek Ibat atau merek Fastback. Nah jadi saya dapat pengalaman dari tukang setel velg ya, yang bahannya bagus itu merek Red It, bawahnya Red It itu merek Ibat atau Fastback. Jadi kalau pakai tromol yang bahannya bagus, nggak akan ada keluhan rumah bearingnya itu lodo ya atau oblak Mas Bro. Tapi semua itu tergantung pemakaian geng. Nah kayak nggak di rumah, nggak ini ngati-ngati mesti awet ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya untuk pembahasan tentang tromol. Dan oke, mungkin sampai sini dulu ya Mas Bro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Projectnya masih panjang geng, masih banyak part motif yang perlu kita ganti ya ini. Nah dan oke, sampai bertemu di video berikutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah Mas Bro, amin. Nah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro.